Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia mengikuti pemaparan kami. Kami di sini akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya marilah kita tanda jalan surga Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pemaparan kami guna melengkapi kegiatan kami selaku guru penggerak aksi nyata modul 1.4. Tugas ini diberikan kepada kami guna pemenuhan aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak Ibu Guru, kita langsung saja masuk ke pemaparan kami, di mana yang pertama adalah modul 1. Modul 1 ini kami mempelajari tentang modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 kami mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak. Yang selanjutnya modul 1.4 kami mempelajari budaya positif. Di modul 1.4 ini budaya positif, di sini kami akan memaparkan tentang pemahaman konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah posisi kontrol, disiplin positif dan teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, segitiga restribusi, selanjutnya saya akan menyampaikan pernyataan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Selanjutnya, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Selanjutnya di sini topik yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Untuk yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana dosen 1998, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong.
Nilai-nilai kebajikan universal. Primary Years Program LIBO, dari LIBO, toleransi. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. 9 pilar karakter Indonesia dari Tech Foundation IAF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati. The 7 Essential Virtues. Yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobat kelas, cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah cepat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas, kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Selanjutnya, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya.
teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Untuk selanjutnya, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Apakah makna disiplin? Bapak Ibu sekalian, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Soviet dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ini adalah motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menghargai diri saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Contoh kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan memilih murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tamparan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dihukum oleh penghargaan.
penghargaan menurunkan kualitas. Teori motivasi segitiga restitusi yang pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini contoh-contoh dari pertanyaan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini merupakan validasi kebutuhan. Sedang menanyakan keyakinan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini merupakan contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Sedang untuk yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini contoh dari pernyataan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini merupakan salah satu pernyataan untuk menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, kita akan menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Validasi tindakan ini merupakan keyakinan. Selanjutnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Selanjutnya, validasi kebutuhan membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi prinsip. Apakah itu power, freedom, love, and belonging,
fun atau survival. Freedom adalah kemerdekaan, love and belonging adalah kasih sayang, fun atau kesenangan, atau survival adalah petualangan atau pengalaman. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan yang aneh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Didukung oleh penghargaan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi institusi. Pendidikan menurut itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Diajar dengan dorong pemikiran konsepsi keteladanan sikap pendidikan cetakan kelima 2015. Selanjutnya contoh kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagah pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara beradab dan pada saat itu membiarkan teman-teman kita menertawakan Iva yang terkadang tidak malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung. Apakah Anda setuju dengan tindakan maksimal dari Iva? Menggantikan tugas teman yang telah dicoret. Ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan isi sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini merupakan duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini merupakan konsekuensi. Selanjutnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini merupakan
positif, kita harus mampu dalam hukuman dan konsekuensi. Namun demikian, ada satu hal lagi yang bisa kita pahami tentang lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa menjadi konsekuensi ketika lari dilakukan pas terlambatnya itu jam olahraga. Ketika ini jam olahraga, maka di sini bukan melakukan konsekuensi karena jam olahraga. Ketika terlambat, pastinya teman-teman sudah melakukan olahraga 2 kali, anak tersebut baru datang sehingga anak tersebut lari, maka otomatis sebagai konsekuensinya dia harus lari. Ini contoh antara konsekuensi dan selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak akan cenderung menghargai kedisiplinan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang buruk. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mengakui kesalahan. Hukuman marah, rasa bersalah, memalukan, merasa sedangkan konsekuensi kehilangan hak, kehilangan nama, dan untuk sementara. Identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak tahu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, murid atau anak, membenci peraturan. Ini merupakan hal-hal yang menjadi sedangkan identitas sukses untuk disiplin konsekuensi. Yang pertama, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Perubahan bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kalau melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini akan menjadi hal yang netral untuk disiplin yang restitusi. Identitas suksesnya yaitu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan hati, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Untuk pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya,
misalnya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hal ini menjadikan apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan dunia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut proses berikut. Untuk selanjutnya tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar di pidana. Dan yang keenam, restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mari kita renungkan bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat memutus barang? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat memiliki pelatihan untuk mendukung motivasi prinsip nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan berikut. Keyakinan kelas, humanitas, dan pengetahuan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tidak menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bila kita mencari alasan-alasan kita memiliki peraturan-peraturan jelas, maka kita perlu meninjau nilai kebajikan apa yang mendasarinya. Nilai-nilai inilah yang telah menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan ini telah dibatas di modul 1.2 yang menjadi fondasi visi sekolah, dan akhirnya menjadi turunan peraturan-peraturan sekolah. Setiap tahun murid diajak bercurah pendapat untuk membedah nilai-nilai kebajikan untuk menyepakati suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan Kritos ini biasanya meliputi nilai-nilai yang disepakati secara universal, lepas dari latar-belakang sosial, suku bangsa, dan masalah umum. Contoh nilai kebajikan: keadilan, kejujuran, tanggung jawab, mandiri, integritas, keamanan, kesehatan, kasih sayang, berbudi, rajin, rendah hati, berprinsip,
apa yang dituju? Keselamatan negara. Mengapa menerapkan IKN? Nilai yang diambil adalah kebajikan atau keyakinan apa yang dituju? Tentunya kesehatan dan mengapa datang tepat waktu? Nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju? Tentunya bertanggung jawab. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian juga mengatur. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan jelas? Peraturan dibuat untuk mengendalikan atau menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat peraturan. Dan yang jelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan berupa pernyataan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Berikut contoh-contoh keyakinan kelas. Yang pertama, mengikuti instruksi guru. Yang selanjutnya, aktif dalam pembelajaran, saling menyayangi dan menerima, melakukan yang terbaik, berkolaborasi dengan kelompok. Selanjutnya, ini merupakan contoh kesepakatan kelas. Ini kami berikan contoh kepada warga tersebut. Satu, yaitu kesepakatan kelasnya akan tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tentunya begitu. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan pengalaman. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mencoba mengidentifikasi kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya, kasih sayang, kebebasan. Yang selanjutnya, kekuasaan. Yang selanjutnya, kekuasaan. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Contoh kasus 1, Bimo, seorang anak kelas 1, selalu berlari di luar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan orang. Tingkahnya membuat guru, lari, bingung, dan seringkali lari mengejarnya. Ketika berani bertanya kepada Bimo melakukan itu, jawaban dari Bimo adalah, "Aku senang." Jadi dari kasus ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa anak tersebut ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan.
ketika ibunya bertanya, kenapa tidak bersifat dan ibu nanti? Jawaban dari Dinda adalah, aku bosan, masa belajarnya cuma dulu saja. Maka hal tersebut merupakan kebutuhan tentang kebebasan. Selanjutnya 5 posisi kontrol sebagai penghubung. Seorang penghubung bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghubung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghubung akan berkata, patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut akan seperti itu, sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Selanjutnya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya, pemantau. Sebagai pemantau berarti mengawal pada saat kita mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Selanjutnya, sebagai manajer adalah posisi berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kelima, posisi kontrol. Yang pertama adalah motivasi, identitas dan kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Untuk motivasi, yang pertama memindahkan hubungan, yang kedua mengharapkan imbalan atau memberikan hubungan pada orang lain, yang identitas berhasil kalau tidak adalah memindahkan diri. Contoh motivasi guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa, membuatkan alasan-alasan untuk gurunya, menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas jangan rasakan. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali menangannya.
yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk berbagi masalah. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain, bohong, menyembunyikan menyangkal, bohong, identitas berhasil melakukan dua, kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting. Murid meletakkan guru berhubungan dengan berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamunya bergerak. Kalau tidak, kamu saya akan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. 5 posisi kelompok. Selanjutnya segitiga restitusi. Di sini saya mengenang segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi kebutuhan, menanyakan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kemudian pemaparan kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan kami bisa menambah keyakinan Bapak Ibu Guru, menambah ilmu buat Bapak Ibu Guru, supaya semoga bisa dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Hal tersebut adalah bagian dari pembelajaran kami sebagai CDP. Semoga hal tersebut dapat kami tularkan, dapat kami bagikan kepada teman-teman semua dan bisa kita laksanakan untuk kedepannya pendidikan ini lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.